Baik, jadi kita akan lanjutkan bahasan kita ya ke pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan lihat dulu pertama definisinya ya. Definisi bahwa mutlak dari satu bilangan, katakan. Nah, ini tulisnya begini ya, pakai tanda ini. Itu definisinya adalah X kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0, kemudian min X kalau X-nya kurang dari 0. Itu ya, itu definisinya. Nah, nilai mutlak ini secara geometris bisa dimaknai sebagai jarak. Ya, sebagai jarak. Jadi kalau kita punya dan selalu menghasilkan bilangan yang positif ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita lihat berapakah mutlak dari 3? Kita lihat bahwa 3 itu positif atau negatif? X sama dengan 3 adalah bilangan positif, gitu kan ya? Karena bilangan positif, maka mutlak dari 3 berarti mengikuti rumus yang atas. Mutlak X diganti oleh X, berarti mutlak 3 sama dengan X-nya 3. Gitu. Kemudian kalau X-nya sama dengan min 3, maka ini adalah lebih kecil daripada 0. Sehingga mutlak dari min 3 adalah mengikuti rumus, kalau negatif, maka mengikuti rumus yang bawah. Jadi mutlak dari min 3, maka X-nya adalah min 3. Min 3, ini min 3. Jadi min 3. Min dari min 3, hasilnya adalah, kemudian kalau X-nya 0, ya 0 gitu kan ya. Jadi nilai mutlak selalu menghasilkan bilangan tak negatif. Ya. Jadi nilai mutlak tidak pernah negatif. Ya. Tidak pernah negatif. Atau dengan kata lain bahwa nilai mutlak itu selalu lebih besar atau sama dengan apa? 0. Ya. Nilai mutlak itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, nilai mutlak bisa dimaknai, tafsirkan secara geometris ya. Bahwa mutlak X secara geometris itu adalah bisa kita tafsirkan jarak ya. Jarak X terhadap titik asal. Jadi misalnya kalau kita punya mutlak X sama dengan 2, kemudian kita gambarkan dalam garis bilangan real, ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, min 2. Ini yang saya gambarkan, yang saya tuliskan sebilangan bulatnya saja, padahal di sini ada bilangan-bilangan yang lain ya di sini, jangan lupa. Jadi ini artinya kita mencari titik yang jaraknya 2 dari 0. Dan mencari titik yang jaraknya 2 dari 0 bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan, kalau kita bergerak ke kanan, kita akan dapatkan 1, 2. Akan dapatkan ini. Akan begini. Nah, dan kalau kita bergerak ke kiri, 1, 2. Kita akan mendapatkan angka apa? Min 2. Jadi mutlak X2 itu akan dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau min 2. Ya. 2 atau min 2. Nah, sekarang coba kalau kita punya bentuk pertidaksamaan misalnya. Misalnya mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Maka ini bisa kita maknai apa? Jarak yang atau himpunan titik-titik. Ingat kalau pertidaksamaan kan himpunan ya. Himpunan titik-titik yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 2. Berarti dari 0, nah ingat, ketika kita bergerak dari 0 ke kanan, sebelum sampai ke 2, itu kan jaraknya kurang dari 2 kan ya? Demikian pula kalau kita bergerak ke kiri, ke sini. Sebelum sampai ke angka 2, maka jaraknya 2. Sehingga himpunan titik-titik yang kurang dari 2 jaraknya, dari 0, akan berada di sepanjang ini, sebelum 2, atau sampai 2. Jadi ungkapan yang ini, ya, ungkapan yang ini adalah ungkapan untuk yang mutlak X ya, kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan lebih besar atau sama dengan 2? Kita punya mutlak X lebih besar atau sama dengan 2. Berarti apa? Kita
ini adalah himpunan titik-titik yang jaraknya lebih besar atau sama dengan 2. Berarti mulai dari mana? Mulai dari sini. Ini kan kalau dari 0 ke sini udah 2 kan ya? Berarti dari sini terus ke kiri. Jadi kalau saya gambarkan, ini berarti dari sini ke sini. Nah, atau dari 2 ke kanan, gitu kan ya? Berarti ini adalah mutlak X lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 2. Ini mutlak X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi untuk mutlak X lebih besar daripada 2, ada 2 jawabannya ya. Ada himpunan di sebelah kiri min 2, ada himpunan untuk X lebih besar daripada apa? 2. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya, ini kalau X kurang dari 2, ini ekivalen dengan apa? Ini dari min 2 sampai 2, berarti min 2 kurang dari X atau sama dengan ini, kurang dari sama dengan 2. Kemudian kalau lebih besar pada 2, ini ada gabungan 2. Yang ini adalah himpunan X kurang dari apa? Kurang dari min 2 kan ya? Atau dari min hingga sampai min 2. Atau, nah ini pakai atau, ini kan ya? Atau X lebih besar daripada 2. Ada sama dengannya, maaf ya. Jadi kalau masalah tanda pertidak sama ini bergantung dari tanda di sini ya. Oke, mengikuti saja. Apakah ada sama dengan atau tidak ada. Nah, jadi dari sini muncullah teorema ya. Akan untuk A yang positif. Maka pertama, mutlak X lebih kecil daripada A, ini berarti sama dengan, atau ekivalen dengan min A, atau X-nya adalah, ya, himpunan penyelesaiannya adalah min A, X, A. Yang kedua, kalau mutlak X lebih besar daripada A, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min A, atau X lebih besar daripada A. Itu ya, teorema terkait mutlak ini. Ya. Sebagai contoh misalnya. Misalnya 2X min 5 kurang dari 4 misalnya. Nah, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya kita gunakan teorema yang pertama ya. Berarti kita gunakan buat 2X min 5 kurang dari 4, ini ekivalen dengan min 4, gitu kan ya, kurang dari 2X min 5 kurang dari 4. Gitu. Ya. Nah ini bisa kita pisah ya. Atau kalau pertidaksamanya linear seperti ini kan pangkat 1 ya. Maka kita langsung aja yang ini semuanya tambahkan 5 setiap ruas. Jadi yang min 4 kita tambahkan dengan 5. Yang 2X min 5 kita tambahkan 5 sehingga tinggal 2X. Kemudian yang 4 kita tambahkan dengan 5. Di semua tambahkan 5. Sehingga ini jadi 1 kurang dari apa? 2X kurang dari 9. Apa berikutnya? Nah, ini supaya di sini harus jadikan X gitu. Berarti dibagi 2, seluruhnya kita bagi 2 karena 2 bilangan positif ya. Maka ini tidak perlu berubah. Berarti kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti yang satu adalah setengah ya. Jadi setengah kurang dari X kurang dari 9. Berarti kan kalau digambarkan dalam bentuk ini ada setengah dan ada 9. Kalau kurang dari lebih besar daripada X berarti lebih besar apa? X lebih besar daripada setengah berarti ke kanan ya, dari 2 ke kanan. Dan 2-nya tidak dari setengah maksud saya. Sorry, kedua. Ke kanan atau 9 ke kiri. Jadi irisannya ini ya. Nah, sehingga ini dalam notasi selang ini ekivalen dengan 2,9. Itu kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Ya. Kemudian contoh 2 misalnya. Contoh 2. Misalnya mutlak 1/X ditambah 2 lebih besar atau lebih kecil daripada 3. Nah, bagaimana himpunan penyelesaiannya?
Atau solusinya ya maksudnya ya. Solusinya. Jadi kita coba lihat penyelesaiannya. Ini HP-nya yang ini ya, HP-nya. Penyelesaiannya berarti apa? Sorry. Saya biar bedakan ini lebih besar aja ya. Jadi katakan ini minus. Ini minus 2, ini lebih besar daripada 3. Nah, untuk yang kasus ini, atau pakai sama dengan, kita gunakan teorema yang kedua ya. Jadi kita akan punya, kita langsung pecah aja ya, gunakan teorema kedua, berarti 1/x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan min 3, atau, itu kan ya, 1/x dikurangi 2 lebih besar daripada 3 atau sama dengan. Ini kita pisahkan satu-satu, kita proses satu-satu ya. Nah, yang sebelah kiri ini kan min 3-nya pindah ke ruas kiri. Jadi berapa? 1/x min 2 plus 3, berarti plus 1 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya, x gitu. Maka yang ini tetap 1 1/x, yang ini apa? Kali x kan ya? Ini kali x, jadi x/x, jadi plus x. Kurang dari 0. Nah, yang kanan, kita paralelin aja. Ini pindah ke sini, jadi apa? 1/x min 5, jadinya kan ya? Karena ini min 3, min 2. Itu bisa sama dengan 0. Kemudian kita menjadi x, ini 1, ini kalikan dengan x, 5x. Ya. Nah, kalau misalnya ini adalah AP1, ini bagian kedua lah gitu ya, ada 1 dan 2. Maka yang pertama, untuk yang pertama kita gambarkan dulu dalam diagram, dalam garis bilangan. TPS-nya berapa? TPS-nya nih. Yang pertama pembuat nolnya 1 tambah x sama dengan 0. Berapa itu? X-nya? Min 1 ya? Tidak ada min 1. Ini TPS-nya min 1. Ini yang bawahnya pembuat nolnya ya 0 kan ya? X sama dengan 0. 0. Kemudian yang kedua, juga sama ya, kita buatkan coba. Ini ada 0 di sini, ada min 1. Tapi TPS-nya berapa ini? TPS-nya ini 0 ya, yang ini 1 min 5. X sama dengan 0, berarti X-nya 1/5. Jadi di sini ada 1/5 nih. Nah, beda TPS-nya di 1/5. Ini TPS, ini TPS, ini TPS, ini TPS. Baik, kita lihat yang satu. Mana yang memenuhi yang satu? Kita uji kan ya? Kita uji. Misalkan di sebelah kanan 0 ada 1 lah. Nah, titik ujinya ya. Masukkan ke sini. 1 tambah 1, 2. Dibagi 1, 2. Positif. Di sini positif. Sebelah kiri min 1 ada min 2. Coba. 1 tambah min 2, min 1. Dibagi X-nya min 2. Min 1 bagi min 2. Positif. Kemudian di sini ada min setengah. Nah, min setengah, 1 dikurangi setengah berapa? Karena X min setengah ya. Setengah kan? Setengah dibagi min setengah. Negatif. Nah, yang dicari yang mana? Dicari yang kurang dari atau sama dengan 0. Berarti yang negatif. Berarti yang ini, selang ini. Dan perhatikan nolnya tidak boleh masuk ya. Ingat ini, karena tidak boleh 0. Sementara kalau min 1 masuk, karena ada suara sama dengan. Berarti ini solusinya. Sementara yang kedua, nah ini kita uji misalkan, di sebelah kiri ada min 1 nih. Kalau min 1 masukkan sini. 1 dikurang 5 kali min 1. 5 kali min 1, min 5. Diminkan, jadi positif. Ini positif akhirnya. Tapi X-nya min 1, positif bagi negatif. Berarti apa? Negatif. Kemudian di sebelah kanan 1/5 ada 1. 1 dikurangi 5 kali 1. Min 4. Dibagi 1. Negatif. Nah, di sini ada 1/10 lah. Boleh. Coba. Masukkan. Kalau 1/10 ini berarti 5/10. 5/10 itu setengah. 1 kurangi setengah adalah setengah. Setengah dibagi 1/10 positif. Dan diinginkan ini yang kembali nolnya tidak boleh masuk. Ya. Tapi 1/5-nya boleh karena di atas boleh 0. Ya. Antara sama dengan. Maka solusinya yang positif yang ini. Dengan demikian melihat ini ya, kita dapati bahwa HP-nya sekarang adalah HP1 digabung dengan HP2. Karena kan tadi atau gitu ya. HP1 digabung HP. Berarti HP1 mana? Ini min 1
ya, digabung AP2-nya 0/5 ya. Berarti gini, 0/5. Berarti kan 0-nya tidak boleh masuk. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lihat teorema yang ketiga ya. Teorema berikutnya. Nah, sebelum masuk ke teorema berikutnya ada definisi akar. Bahwa ternyata atau kalau kita tuliskan begini, akar X kuadrat. Ini maksudnya adalah akar positif dari X kuadrat itu adalah mutlak X. Nah, dari sini kita bisa lihat seandainya ini kita kuadratkan, maka akarnya kan hilang ya. Jadi X kuadrat itu sama dengan mutlak X di kuadrat. Jadi X kuadrat itu ternyata sama dengan mutlak X di kuadrat. Nah, dari sini ada satu teorema begini. Bahwa kalau misalnya kita punya mutlak X kurang dari mutlak Y, maka kalau ini dikuadratkan, ya, ini dikuadratkan, maka akan benar juga. Maka akan berlaku bahwa X kuadrat akan lebih kecil juga dari Y kuadrat. Atau, nah ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri, berarti X kuadrat min Y kuadrat kurang dari 0. Ya. Atau, nah ini bisa diberikan bahwa X plus Y, difaktorkan ya, X min Y kurang dari 0. Jadi kita punya teoremanya ya, bahwa kalau kita punya X kurang dari Y, maka ini sama saja dengan X plus Y, pertidak sama aja begini, X min Y kurang dari 0. Nah ini teoremanya. Ya. Sebagai contoh, berapa cakra? Contoh 3 ya. Misalnya punya 2X plus 1 lebih kecil atau sama dengan X min 5 misalnya. Bagaimana HP-nya? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya. Maka ini kita bisa gunakan teorema yang ini. Ya. Jadi 2X plus 1 kurang dari X min 5 itu ekuivalen dengan, nah sekarang kita anggap yang ini seluruhnya adalah X ya, ini Y kita. X-nya adalah 2X min 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan ke rumus ini, pertama tambahkan aja dulu ini dengan ini. Jadi 2X plus 1 kita tambahkan dengan apa? Dengan X min 5. Baru kita kalikan. Ini kurangi ini. Berarti 2X plus 1 dikurangi yang ini. Kalau dikurangi berarti jadi min X. Ini karena ini min jadi apa? Plus. Jadi min X plus 5. Dan ini tandanya kurang dari. Berarti kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Sehingga dapatlah dari sini 2X plus X jadi berapa? 3X itu ya. 1 min 5 berarti min 4. Gitu kan ya? Oke. Ini berarti 2X min X berarti X. 1 tambah 5 berarti plus 6. Nah, ini kan kita punya 2 TPS ya. 3X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 4/3 ya. 4-nya pindah ke sini kan. 4/3. Kemudian X plus 6 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 6 kan ya. 6.
Kita gambarkan sekarang sini. Ada min 6 dan ada 4/3. Min 6 dan min 6-nya dan 4/3 masuk karena ini sama dengan ya. Karena ini tidak ada penyebut ya, jadi masuk. Kita beri tanda bulatan penuh. Kemudian di sini ada 0 lah. Masukkan 0 ke sini. 3 kali 0, 0 dikurangi 4, min 4. Min 4, 0 tambah 6, 6. Min 4 kali 6, negatif. Di sini negatif. Di sebelah kanan ada angka 2. Lebih besar daripada 4/3 kan 2 ya. Ini kan 1/3 ya. 2. 2 masukkan sini. 6 dikurangi 4, 2. 2 tambah 6, 8. 2 kali 8, 16, positif. Di sebelah kiri min 6 ada min 7. 3 kali min 7, min 21. Min. Ini min 7 dengan plus 6, negatif juga. Negatif kali negatif, positif. Nah, yang kita inginkan mana? Yang kurang dari atau sama dengan, berarti yang negatif. Ini yang kita inginkan. Ya. Dengan demikian, dapatlah bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 6,4 bar. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ini hujan besar sini ya. Dan tidak mengganggu suara hujannya. Baik. Nah, contoh keempat. Nah, ini sudah agak lain ini ya. Kalau diperhatikan ini kan dengan ini tidak serupa kan? Ya. Jadi teorema yang ketiga tadi kita perlu teorema ini kita gunakan kalau sebelah kiri maupun sebelah kanan sama-sama apa? Sama-sama dimutlakan. Sementara di sini ada bilangan yang lain di sini. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, kalau begini kita mesti kembali ke definisi. Jadi untuk mendapatkan AP-nya berapa, kita kembali ke definisi. Nah, kalau kita kembali ingat bahwa berdasarkan definisi, ya, bahwa mutlak X adalah X kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0, min X, gitu ya, kalau X-nya kurang dari 0. Nah, ini kalau seandainya X-nya diganti oleh Y, maka kan tetap sama. Jadi ini kalau ini Y, ini Y, ini Y, ini Y, ini Y, gitu. Kalau X-nya diganti oleh X plus 2, kita lihat. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa mutlak X plus 2 artinya sama saja dengan kita ganti yang ini. Ini X plus 2, maka ini pun X plus 2. Ini pun X plus 2, gitu kan ya. Jadi berarti X plus 2 untuk X plus 2 lebih besar atau sama dengan. Namun ungkapan ini kan boleh kita ganti dengan memindahkan 2-nya ke kanan. Jadi negatif, gitu kan ya. Sehingga boleh ditulis, ini berarti X lebih besar atau sama dengan minus. Kemudian
min X-nya diganti dengan min X plus 2. Jadi min X plus 2. Berarti ini untuk X apa? Otomatis kurang dari min. Demikian pula untuk yang X min 1. Gitu. Berarti ini X min 1. Kalau X-nya otomatis ngikutin ini seperti ini nih. Lebih besar sama dengan kalau plus 2 ini jadi min 2. Ini kalau min 1 jadi apa? 1. Gitu aja ya cara ingatnya. Kemudian min X min 1. Kalau X-nya kurang dari. Nah, berdasarkan definisi ini, ya, kita menjadi memiliki batasan-batasan. Ya. Jadi, kalau ini ada garis bilangan real, kita punya batasan ada min 2 dan 1. Bayangkan seolah-olah ini jadi TPS. Ada min 2, ada min 1. Ada 1 malah. Jadi garis bilangan realnya kita bagi menjadi 3 bagian jadinya. Ada daerah 1 ya. Ini kita sebut daerah 1. Ada daerah 2 atau selang kedua, ada selang ke. Kita pecahkan sistem pertidaksamaan ini untuk setiap selang ini gitu. Untuk kondisi pertama ya. Untuk kondisi pertama di mana X-nya ini kurang dari mana? Kurang dari min 2 ya. Kurang dari min 2. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi selang berarti dari min hingga sampai min 2, gitu kan ya? Maka kalau X kurang dari min 2, mutlak X plus 2 dikurangi mutlak X min 1 lebih besar sama dengan 3. Yang ini, karena kurang dari min 2 ya, berarti diganti oleh apa? Ini. Min X min 2. Min X plus 2. Kemudian yang X min 1, mutlak X min 1-nya, karena ini kan kurang dari 1, berarti otomatis kurang dari 2 ya. Kita pakai yang ini. Min dari apa? Min X. Atau ini boleh kita ganti jadi apa ini? Bentar. Min X plus 1 ya? Atau 1 min X. Ini 1 min X. Ini boleh kita, jadi min, ini jadi 1 min X. Lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi begitu. Ya. Berarti ini min X plus, min ya. Min X, min 2. Min 1. Min jadi apa nih? Plus. Lebih besar sama dengan apa? Oke. Berapa ini? Berarti min X ditambah X berapa? 0 ya. Habis. Min 2, min 3, jadi kan? Min 3 sama dengan 3. Min 3 lebih besar sama dengan 3. Nah, pernyataan ini benar atau salah ini? Betul Salah. kan? 3? Salah. Artinya apa? Berarti tidak ada X yang memenuhi. Ya. Jadi tidak ada X yang apa? Yang memenuhi ini. Untuk X kurang dari, jadi untuk X kurang dari min 2, ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah, katakan HP1-nya adalah himpunan kosong. Jadi di sini itu dikurang dari min 2 itu tidak ada yang memenuhi X-nya. Oke, ya. Itu simpulan pertama, ya. Ini adalah ungkapan yang apa? Bukan salah jawabannya, bukan, tapi maksudnya apa? Pernyataan apa? Pernyataan yang salah, sehingga tidak ada yang memenuhi. Pernyataan ini tidak benar, ya. Baik, kemudian kita lihat untuk bagian kedua. Bagian kedua untuk apa? X antara min 2 dan 1. X-nya
lebih besar dari min 2, lihat ini batasnya, lebih besar pada min 2 kurang dari 1. Atau boleh diungkapkan dalam min 2,1 ya. Maka kita bisa dapatkan apa? Tadi satu lagi nih ya, mutlak X plus 2 dikurangi X min 1 lebih besar sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Untuk lebih besar daripada min 2, mutlak X plus 2-nya diganti oleh ini. Gitu. X plus 2. Jadi ini jadi X plus 2. Kemudian, karena ini masih kurang dari 1, ya, di sini kan masih kurang dari 1 kan ya, maka yang ini kita ganti dengan yang ini, atau yang 1 min X. Jadi ini tetap, ini 1 apa? Min X. Ini bisa sama dengan apa? Berarti X di min jadi plus ya, berarti 2X ya. Kemudian 2 dikurangi 1. Plus 1 lebih besar, sama dengan apa? 3. Berarti 2X. Boleh kalau ini pindahkan aja langsung ke kanan gitu. Lebih besar sama dengan apa? 2 ya. Karena ini min 1 kan. 3 dikurangi 1. 2. Atau bagi 2, X lebih besar sama dengan 3. Ini boleh kita tuliskan apa ini? Berarti 2, apa? Tahingga. Tapi ini belum solusinya. Bagaimana HP2-nya? HP2-nya adalah irisan ini dengan ini. Bagaimana cara mendapatkan irisannya? Kita coba gambarkan. Yang pertama mensyaratkan dari Apa itu bukannya X lebih besar dari 1 ya? Kenapa? Itu X bukannya lebih besar dari 1 ya? Oh iya, oke. Terima kasih. Ini 1 ya. Oke. Dibagi 2. Oke. Berarti yang ini mensyaratkan apa? Min 2 sampai 1. Nah, sampai 1-nya tidak masuk ya. Kemudian yang ini, yang kedua mensyaratkan apa? Yang kedua mensyaratkan dia dari mana? Dari 1 sampai tahingga. Jika kalau kita iris ya, maka HP2 adalah min 2,1 diiris oleh 1, apa? Tahingga. Ada nggak irisannya? Ternyata tidak ada juga ya. Ini juga ada Pak, himpunan apa? Kosong. Coba ini kan ini nggak ada. Tapi di ini dengan ini nggak ada juga kan ya? Nggak ada yang sama. Oke. Himpunan kosong juga. Baik. Kemudian yang ketiga. Untuk X lebih besar dari 1 atau 1, tahingga. Maka mutlak X plus 2 dikurangi X min 1 lebih besar sama dengan 3. Mutlak, kalau lebih besar, ini kan berarti yang sama dengan yang ini ya. Karena X lebih besar pada min 2, berarti X plus 2 ini tetap. Nah, baru yang ini jadi apa? Ini adalah yang lebih besar daripada 1. Ini yang X min 1, gitu kan ya? X min 1. Lebih besar atau sama dengan apa? X min X 0 ya. 2 min 1 jadi berapa? 3 lebih besar sama dengan apa? Ini benar ya? Artinya apa kalau benar? Berarti berlaku untuk seluruh apa? X. Sehingga HP3, maaf ya, HP3 dari sini kita dapatkan bahwa ini artinya dipenuhi oleh seluruh X ya, dipenuhi oleh seluruh X. Berarti ini dipenuhi oleh
min tahingga, apa? Tahingga. Persamaan ini benar ya. Jadi seluruh X, berapapun X-nya, maka persamaan ini menjadi benar. Ya. Nah, sekarang tapi kan yang kita cari HP3-nya ya. HP3-nya berarti iris min tahingga, tahingga diiris oleh apa? Oleh 1, tahingga. Ya. Apa jawabannya ini? Ya, bayangkan kalau dari min tahingga sampai tahingga kan begini kan ya. Nah, kemudian ada satu lagi hanya dari apa? Dari 1 sampai tahingga gitu. Yang ini mensyaratkan 1 sampai tahingga yang ini. Sementara yang ini dari tahingga sampai apa? Tahingga. Maka yang ada irisannya kan ini aja. Kan batas di sini. Dua-duanya ada di sini. Sehingga ini jawabannya adalah 1 sampai apa? Satunya masuk ya. Jawabannya adalah 1, tahingga. Nah, himpunan penyelesaian secara totalnya gabungkan. Gitu. Jawabannya adalah HP1 digabung, HP2 digabung, HP3. Maaf, ini saya tidak konsisten ini ya. HP1, HP2. Berarti himpunan kosong digabung himpunan kosong kan ya? Digabung himpunan ini. Berarti apa? Berarti himpunan kosong digabung dengan himpunan kosong digabung dengan 1, tahingga ya. Ini hasilnya kalau digabung. Ibaratnya 0 tambah 0 tambah ini ya, ini gitu kan ya. Berarti 1, itulah jawabannya ya. Jadi kalau tidak seperti bentuk yang sudah ada teoremanya tadi ya, maka kita mau tidak mau harus kembalikan ke definisi.